Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya setelah mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Ini ya lagu kebanggaan kita ya. Sebagai bangsa Indonesia kita wajib bangga. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas seputar pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita mulai, kita akan tonton dulu satu video yang cukup menarik berikut ini. Oke, selamat menikmati. Ya. Ini ada video ini. Nah, ini adat yang luar biasa ya, pindah rumah. Ini gotong royong, ini pengamalan sila ke-5. Nah. Oke, baik. Anak-anak sekalian, itulah yang hari ini akan kita bahas bersama-sama ya, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tentu kalian masih ingat bunyi Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa ya, masih ingat ya. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, apa sih nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila? Ini sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhurnya adalah ini ya. Yang pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Sebagai bangsa Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila, maka ini wajib. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Ini iman namanya ya. Iman bahwa Allah itu ada. Kita sebagai orang Islam ya, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tidak cukup itu anak-anak, penerapan yang kedua adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Sholat, zakat, puasa kita jalankan ya.
Itu namanya kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah penerapan yang ketiga adalah saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Di Indonesia ada berapa agama Nana yang diakui oleh negara, oleh pemerintah? Ya, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, antar pemeluk agama yang berbeda ini kita harus saling menghormati, saling toleransi. Toleransi itu memberi memberi kehormatan ya, memberi kebebasan dalam menjalankan agamanya. Misalnya si A ini beragama Islam, si B beragama Hindu. Nah, ketika si B mau menjalankan agamanya, menjalankan ibadah sesuai agamanya, diberi keleluasaan oleh si A. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang keempat adalah menjalankan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini yang sila pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua? Dalam sila kedua yang terkandung adalah yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia ciptaan Tuhan. Fi ahsani taqwim, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Mengembangkan sikap dengan rasa. Kemudian sila persatuan Indonesia. Apa saja nilai-nilai yang terkandung ya, di dalamnya? Yang pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, ya, cinta tanah air dan bangsa. Bangga terhadap negara kita, bangga terhadap produk-produk buatan bangsa kita. Kita belanja, maka kita utamakan belanja produk-produk dalam negeri. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dulu diberi contoh oleh pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka ikhlas berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan taruhannya nyawa. Nah, untuk kita saat ini, untuk anak-anakku, nah, persembahkan prestasi terbaik melalui belajar. Itu adalah bukti kecintaan kalian kepada negara kita. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Suku bangsa yang ada di negara kita cukup banyak sekali, budaya juga banyak, maka ini kita pertahankan ya, kekayaan budaya dan ragam budaya ini kita pertahankan. Kemudian yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai-nilai luhur yang dikandung di dalamnya? Yang pertama, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, manusia punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, ya, di mata manusia, di mata negara. Yang ketiga, musyawarah. Ini musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Ciri khas negara kita adalah menyelesaikan sesuatu itu dengan musyawarah.
Kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini ciri khas kita ya. Dan sila yang kelima, apa saja yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain, juga bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Suka beri pertolongan, suka bantu ya. Nah, kemudian penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini langsung praktek ya, namanya bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, prakteknya tadi sudah disebutkan ya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya ada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, maka dia tidak berhak hidup di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Sesuai dengan Pancasila, maka sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa harus percaya ada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya paham-paham komunisme itu dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Misalnya kita umat Islam ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Kemudian tidak memaksakan kehendak beragama kepada orang lain, tolong menolong antar umat beragama, mempersilakan teman untuk melaksanakan ibadah, tidak mencela dan menyusahkan agama lain. Tidak boleh mencela agama lain dengan alasan apapun ya. Ini akhlak anak-anak ya. Kemudian sila kedua, ini nilai-nilai yang terkandung ya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yalah, ini akhlak kita sebagai seorang muslim ya, bantu teman. Mengembangkan sikap dengan rasa, menjenguk teman yang sedang sakit, jenguk ketika ada teman yang sakit, ada tetangga sakit, ada saudara sakit, jenguk ya. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan sosial. Sila persatuan Indonesia, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Harus ini ya, bangga ya terhadap bangsa dan negara kita. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, semua golongan, semua kelompok ya, organisasi apapun kita bina hubungan baik ya. Kita berteman dengan semua bangsa kita ya. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu ya. Tentu saja yang berusia 17 tahun ke atas ya. Gunakan hak pilih ya, tidak boleh golput. Karena ini sesuai dengan amanah Pancasila. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah apapun selesaikan dengan musyawarah. Ruginya ya, selesaikan dengan musyawarah. Di kelas mau menentukan ketua kelas, musyawarah dan seterusnya ya. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain ya. Di dalam musyawarah tentu ada banyak pendapat orang ya. Nah, ini hormati pendapat orang lain, tidak boleh mencela ya. Berbesar hati menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah. Ketika sudah memutuskan, sudah diputuskan ada hasil musyawarah, maka kita harus menerima hasil keputusan dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Laksanakan hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Sila yang kelima, anak-anak, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sila kelima adalah menjunjung tinggi semangat gotong royong. Ya, gotong royong ini sekarang sudah mulai pudar untuk di kota-kota ya. Kalau di desa masih luar biasa bagus ya. Jadi misalnya ketika buat rumah itu barang-barang ya, saling bantu, tetangganya bantu, dan itu tidak usah digaji, tidak usah dibayar ya. Menghormati hak orang lain, tidak boros, ini hemat ya, suka nabung ya, terus suka bekerja keras sesuai dengan bidangnya masing-masing.
tidak bergaya hidup mewah. Kalau nggak ada ya sudah nggak ada, biasa saja, tidak usah banyak hutang. Dan mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Ya, ini tidak boleh semaunya sendiri. Misalnya ada orang tertangkap basah langsung dipukuli, itu tidak boleh. Dia harus sesuai hukum ya. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Jadi suka bantu menyelesaikan masalah orang lain. Ini adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan kita. Kemudian anak-anak ada contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya kalau di lingkungan rumah ini contohnya ya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama, tidak mau sholat, ini tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak mau berbagi mainan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua. Nah, khusus yang keempat ini, jangan ya anak SD ini ya, tidak boleh membantah orang tua. Sebaliknya harus taat, harus suka bantu ya, bantu orang tuanya ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh ngomong pada orang tua, ngomong itu tidak boleh. Itu bahasa lainnya apa? Cipta. Ya gitu ya. Ya apa sih? Ya itu tidak boleh ya. Jadi misalnya Mas Rasdan disuruh umiknya suruh beli kerupuk, siap, langsung berangkat ya. Mas belikan kerupuk, siap, langsung berangkat ya. Tidak usah beralasan apa-apa, masih capek dan sebagainya, tidak usah. Kemudian memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Nah, kita enggak kayaknya ya. Nah, anak-anak SD jujur ya, tidak suka berbohong. Kemudian di sekolah ini juga ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Misalnya memilih teman hanya yang kaya saja, kalau nggak kaya nggak ditemani, itu nggak boleh ya. Semua kita temani ya. Tidak mau menjamkan peralatan sekolah kepada teman, kalau memang dia butuh ya kita pinjami ya. Menyontek enggak kayaknya ya, jangan ya, jangan menyontek, jangan berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, nggak ada ya. Kita semua ketika upacara bendera ikut semua ya. Mengejek teman, kalau di masyarakat apa, misalnya ya ada tetangganya sakit tidak jenguk ya, kemudian ada tetangganya ini mau ibadah dilarang nggak boleh ngapain ibadah dan sebagainya, suka minuman keras, suka judi, tidak mau ikut kerja bakti ronda, diundang rapat nggak datang, suka pamer kekayaan, ini riya ya, saya kaya, mencuri, menganiaya teman yang melakukan kekerasan dan melakukan kekerasan. Nah, ini semua adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini harus kita hindari karena agama kita juga melarang ya. Agama kita juga melarang mencuri, dilarang juga dalam agama kita ya. Tidak membantu orang lain juga dilarang ya. Menganiaya teman juga dilarang. Seharusnya kita mencintainya ya. Nah, itu anak-anak yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.